Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4725 sampai bab 4728. Tepat pada saat ini, kekosongan di sekitarnya bergetar saat beberapa ahli alam Mahayana mengelilingi mereka. Masing-masing orang ini berada pada tingkat ke-9 alam Mahayana dan aura mereka sangat kuat. Melihat pemandangan ini, alis Xiao Yuanshan hanya mengernyit saat dia segera memimpin anak buahnya untuk berhenti di depan Chen Ping. Xuan Bin dan You Tang juga menunjukkan senjata mereka. Meskipun mereka berdua jelas bukan tandingan beberapa kultivator kelas 9 dari alam Mahayana di seberang jalan, mereka hanya mengikuti Chen Ping dan harus melakukan sesuatu untuknya. Apakah mereka bisa bertarung atau tidak? Bukanlah hal yang bisa dikatakan terlebih dahulu. Sikap mereka harus ditunjukkan terlebih dahulu. Aku adalah Xuan Bin dari puncak Cina Selatan. Aku sekarang telah mengikuti Tuan Chen. Jika kau berani bergerak melawan Tuan Chen, dua bersaudara ini akan bertarung sampai mati. Xuan Bin berteriak pada beberapa kultivator yang maju. Namun siapa tahu, beberapa kultivator bahkan tidak melihat ke arah Xuan Bin, melainkan berjalan lurus ke arah Chen Ping. Tepat saat Xuan Bin dan You Tang hendak bergerak, beberapa kultivator itu tiba-tiba berlutut di hadapan Chen Ping. Tuan Chen ada di atas, silakan terima kami. Beberapa kultivator tingkat ke-9 alam Mahayana baru saja berlutut di hadapan Chen Ping secara serempak. Adegan mengejutkan ini langsung membuat Xuan Bin dan Xiao Yuanshan serta yang lainnya tercengang. Chen Ping juga dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak kultivator tingkat 9 alam Mahayana menjadi saudara junior mereka? Apa maksud kalian? Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Salah satu pria berjanggut itu mendongak ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kami juga kultivator biasa dan berharap kami bisa mengikuti Tuan Chen kemanapun. Saya harap kita bisa mengikuti Tuan Chen. Beberapa kultivator lain mengikutinya serempak. Ini, Chen Ping agak kehilangan kata-kata. Tuan Chen, kita juga bisa melewati api dan air tanpa ragu. Tidak apa-apa menjadi anjing untukmu, kami akan menggigit siapapun yang disuruh menggigit, pria berjanggut itu berkata dengan wajah tulus. You Tang membeku, bukankah ini kata-katanya sendiri? Kok orang ini bisa mempelajarinya secepat itu? Tuan Chen, banyak sekali kultivator alam Mahayana tingkat 9 yang akan mengikuti Anda. Ini hanya ucapan selamat. Kamu benar-benar bisa berjalan menyamping di alam surgawi setelah menerima orang-orang ini. Bahkan jika kamu bertemu seseorang dari 10 kuil, kamu masih bisa bergulat dengan mereka. Xiao Yuanshan berbisik pada Chen Ping. Maksudnya jelas, yaitu agar Chen Ping menerima orang-orang ini. Mereka semua bisa saja menjadi kultivator kelas 9 dari alam Mahayana. Jika mengalahkan salah satu di antara mereka, mereka semua lebih kuat darinya, Xiao Yuanshan. Chen Ping menganggukkan kepalanya. Karena ada orang di depan pintunya, tidak ada alasan untuk tidak menerima mereka. Para kultivator alam Mahayana tingkat 9 ini juga benar-benar mampu banyak membantu diri mereka sendiri. Satu orang kultivator alam Mahayana tingkat 9 mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi dengan begitu banyak kultivator alam Mahayana tingkat 9, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang kultivator alam keabadian kenaikan pertama,
mereka tidak akan takut sama sekali. Baiklah, aku akan menerima kalian semua, dan mulai sekarang kalian akan mengikutiku. Chen Ping berkata sambil melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Terima kasih banyak Tuan Chen. Setelah pria berjanggut itu mengucapkan terima kasih, dia memimpin orang-orang untuk bangun. Setelah beberapa kultivator ini bangun, mereka menatap lurus ke arah Chen Ping, membuat Chen Ping terlihat sedikit berbulu. Tuan Chen, tampaknya Anda masih memiliki karisma. Banyak ahli yang mengikuti Anda. Sekarang kita memiliki begitu banyak ahli alam Mahayana tingkat 9, kita tidak perlu takut pada 10 kuil. 10 kuil datang untuk membunuh satu, datang 2 untuk membunuh sepasang, Xuan Bin berkata dengan wajah bersemangat. Sekarang banyak sekali orang yang mengikuti Chen Ping, ini merupakan kekuatan yang besar. Chen Ping tersenyum tipis, dan dalam hatinya, dia juga gembira. Tampaknya dia masih sangat karismatik. Dunia ini hanya tentang keuntungan, dunia ini hanya tentang keuntungan. Tiba-tiba, Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan kalimat ini. Senior, apa maksudmu? Tanya Chen Ping dengan bingung. Jangan tanya, kamu akan tahu sebentar lagi. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan ekspresi angkuh. Chen Ping melihat penampilan sok Raja Iblis Awan Merah dan tak dapat menahan diri untuk tidak mencibirnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, kami mengikuti Tuan Chen. Saya ingin tahu apakah kami punya hadiah untuk bertemu dan menyapa. Pria berjanggut itu melihat bahwa Chen Ping ragu-ragu untuk berbicara. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya. Oh, ada, kata Chen Ping sambil mengaduk-aduk cincin penyimpanannya sebelum mengeluarkan beberapa ramuan abadi, pil roh, dan membagikannya kepada beberapa kultivator alam Mahayana tingkat 9. Hanya ini, pria berjanggut itu jelas memperlihatkan sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Yang lainnya juga memiliki wajah tidak senang. Ya, ramuan abadi dan ramuan spiritual ini semuanya bernilai emas. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, bukankah ada 10.000 batu roh abadi yang bisa Anda dapatkan dengan mengikuti Anda? Pria berjanggut itu bertanya terus terang. Chen Ping membeku, lalu berkata, di mana aku bisa mendapatkan batu roh abadi sebanyak itu untuk diberikan kepada kalian? Sial, kalau kau tidak punya batu roh abadi, seharusnya kau bilang dari tadi. Kau hanya menunda usahamu secara membabi buta dan membuat saudara-saudara kita bersujud padamu tanpa alasan. Pria berjanggut itu mengumpat tidak puas dan membuang pil roh ramuan abadi di tangannya. Beberapa kultivator lainnya juga mengumpat dan kemudian berbalik dan pergi. Tak lama kemudian tidak ada satu orang pun yang tersisa. Xuan Bin dan juga Xiao Yuanshan beberapa orang bingung. Chen Ping sendiri juga tercengang, dan ketika dia bereaksi, dia langsung meraung, "Kamu sialan!" Sebelum Chen Ping selesai berbicara, pihak lain sudah lama pergi. Hahaha. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat inilah Chen Ping mengerti apa maksud kata-kata yang diucapkan Raja Iblis Awan Merah. Tuan Chen, jangan terlalu marah. Orang-orang ini datang untuk mengambil batu roh abadi. Jelas mereka tidak benar-benar membelot kepada Anda. Saudara-saudara kita juga mengenal cukup banyak orang. Mereka semua berada di alam Mahayana tingkat 9. Mereka dapat direkrut untuk Tuan Chen. Saya hanya tidak tahu berapa banyak batu roh abadi yang masih ada di tangan Tuan Chen. Xuan Bin bertanya pada Chen Ping. Apa?
Kalian pikir 10.000 batu roh abadi terlalu sedikit? Tanya Chen Ping dengan nada kurang senang. Tidak, 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 Tuan Chen salah paham. 10.000 batu roh abadi cukup banyak bagi kami. Saya hanya berusaha merekrut beberapa pengikut untuk Tuan Chen, karena Tuan Chen juga tahu, bagi seorang kultivator alam Mahayana tingkat ke-9, batu roh abadi adalah sumber daya kultivasi terbaik yang ada. Keinginan untuk mendapatkan batu roh abadi bagi seorang kultivator alam Mahayana tingkat 9 bahkan lebih kuat daripada keinginan seorang kultivator alam keabadian. Lagi pula, dengan batu roh abadi, kesulitan untuk memuliakan alam keabadian akan jauh lebih mudah. Jika Tuan Chen masih memiliki batu roh abadi di tangannya dan bersedia mengeluarkan sebagian darinya, saya pasti akan dapat merekrut beberapa untuk Tuan Chen. Xuan Bin menjelaskan dengan panik. Sejujurnya, aku punya urat batu roh abadi milikku sendiri, dan aku punya batu roh abadi sebanyak yang aku mau. Beberapa orang bodoh tadi, jika mereka sedikit lebih tulus, batu roh abadi itu tidak akan ada habisnya. Chen Ping berkata sambil mendengus dingin. Memang benar bahwa Chen Ping memiliki nadi batu roh abadi, namun memiliki batu roh abadi yang jumlahnya tidak ada habisnya agak berlebihan. Apa? Tuan Chen benar-benar memiliki urat batu roh abadi? Xuan Bin dan You Tang semuanya menatap dengan mata terbelalak. Tentu saja. Kalau tidak, dari mana aku mendapatkan batu roh abadi ini? Chen Ping menganggukkan kepalanya. Xuan Bin dan You Tang menelan ludah mereka, dan kilatan cahaya muncul dari mata mereka. Tuan Chen, kami akan segera pergi dan menghubungi seseorang untuk Anda. Dengan urat batu roh abadi di tangan Anda, para kultivator itu tidak akan memperlakukan Anda seperti kakek. Setelah Xuan Bin selesai berbicara, dia membawa You Tang dan pergi. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar memiliki urat batu roh abadi? Tanya Xiao Yuanshan. Kalau saja Chen Ping tidak memiliki urat batu roh abadi, saat tiba waktunya untuk mencari para kultivator itu, kalau Chen Ping tidak memiliki batu roh abadi, bisa diduga mereka semua akan melarikan diri juga. Lagi pula, di alam surgawi ini, keuntungan adalah hal yang paling penting. Kau tidak percaya padaku? Chen Ping tersenyum tipis. Melihat ekspresi itu di wajah Chen Ping, Xiao Yuanshan buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku percaya, tapi dua orang yang pergi membawa batu roh abadi itu, akankah mereka melarikan diri dan tidak kembali?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tidak, mereka pasti akan kembali. Chen Ping dipenuhi dengan keyakinan. Bukan kemanusiaan Xuan Bin dan You Tang yang dia yakini, melainkan batu roh abadi di tangannya. Chen Ping mengikuti Xiao Yuanshan kembali ke kota kekaisaran. Sementara Xuan Bin dan You Tang berhenti 1000 mil jauhnya dari dinasti kekaisaran Xiao. Kakak, apakah kamu percaya bahwa urat batu roh abadi itu nyata? You Tang bertanya pada Xuan Bin. Aku tidak tahu. Xuan Bin menggelengkan kepalanya. You Tang sedikit mengernyit, jika itu tidak nyata, bahkan jika kita meminta seseorang untuk datang, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan sama sekali. Entah kita bisa tinggal atau tidak, itu bukan urusan kita, tugas kita adalah menemukan seseorang. Setelah berkata demikian, Xuan Bin bergerak menuju ke sebidang kekosongan. You Tang mengikutinya dari dekat, sambil berkata dengan nada sedikit serius, "Kakak, demi Chen Ping, mengikuti 10 kuil dan kota matahari bulan sebagai musuh. Apakah itu sepadan?" You Tang yang baru saja berlutut di hadapan Chen Ping sambil menyeringai seperti anjing,
kini mundur. Bagaimanapun, 10.000 batu roh abadi telah tiba, cukup bagi mereka untuk berkultivasi selama beberapa saat. Mungkin 10.000 batu roh abadi ini bisa mengirim mereka ke alam keabadian. Jangan khawatir, kota matahari bulan itu tidak akan pernah menjadi musuh Chen Ping. Kamu tidak tahu bahwa Lin Kedong meninggalkan kota itu secara pribadi untuk menghadapi Chen Ping itu. Pangeran keempat yang bergegas di belakang adalah orang yang menariknya kembali. Sudah jelas bahwa kota Sun Moon tidak ingin terlibat dalam masalah perintah eksekusi. Mengenai luka Lin Kedong, tidak apa-apa jika dia sembuh, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Xuan Bin menganalisa sambil berjalan. Yao Tang mendengarkan dari pinggir lapangan dan semakin mengagumi kakak besar ini. Saat ini di kota matahari bulan, Lin Kedong dibantu kembali oleh Lin Kefen. Lin Chong duduk di singgasananya dengan wajah marah, sepertinya dia ingin memakan seseorang. Beraninya kau meninggalkan kota ini secara diam-diam tanpa perintahku. Apakah kau pikir aku tidak akan menghukummu karena kau adalah pangeran kekaisaran agung? Lin Chong meraung ke arah Lin Kedong. Lin Kedong berlutut dan berkata dengan wajah sedih, "Ayah, sumber daya yang ayah berikan kepadaku terlalu sedikit. Aku tidak punya cukup untuk berkultivasi. Kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menembus alam Mahayana dan mencapai alam keabadian?" Meskipun 10 kuil itu tidak memiliki kredibilitas, mereka memberiku 20.000 batu roh abadi sebagai deposit. 20.000 batu roh abadi ini tidak dapat dipalsukan. Lin Kedong bahkan mengeluarkan 20.000 batu roh abadi di depan Lin Chong. Ketika Lin Chong mendengar ini, dia menjadi semakin marah, bernapas dengan berat dan berkata, "Dasar idiot, mengapa 10 kuil itu hanya memberimu deposit dan tidak yang lainnya? Mereka memanfaatkanmu, apakah pikiranmu penuh dengan sampah?" Lin Chong selesai berteriak, lalu menatap Lin Ruoya. "Ruoya, aku memintamu untuk menjaga sisi kanan dan kiri pangeran besar, untuk apa?" "Yang mulia, saya membujuk pangeran besar, tetapi saya tidak berhasil membujuknya." Lin Ruoya buru-buru berlutut di tanah. "Ayah, kakak laki-lakiku terluka. Lebih baik biarkan dia sembuh dulu dan tunggu sampai dia sembuh." Lin Kefen membujuk Lin Chong. "Kefen, kamu mengatakan bahwa Chen Ping hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua." Lin Chong bertanya. "Ya, alam Mahayana kelas 2. Lin Kefen mengangguk. "Pangkat kedua alam Mahayana telah mengalahkan saudaramu, puncak alam Mahayana. Hingga ke keadaan ini, tampaknya bocah ini memiliki suatu maksud. Kefen, jika kamu yang melawannya, berapa besar peluang untuk menang?" Lin Chong bertanya. Lin Kefen merenung sejenak, lalu mengulurkan jarinya. "Apa? Hanya 10%. Lin Chong membeku. "Ayah, itu bahkan belum 10%. Lin Kefen berkata dengan sangat serius. "Menarik, Chen Ping ini benar-benar menarik. Sepertinya aku benar-benar perlu bertemu dengannya." Lin Chong berkata dengan ekspresi penuh penghargaan. Ketika Lin Kedong melihat kejadian ini, dia hampir marah. Dia dipukuli oleh Chen Ping. Ayahnya sendiri tidak mengatakan akan membantunya untuk membalas dendam, tetapi dia malah tega memuji Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Ayah, aku dipukuli oleh Chen Ping itu. Ayah harus selalu membalaskan dendamku." Lin Kedong berkata. "Balas dendam?" Mata Lin Chong melotot. "Apakah kamu masih ingin muka? Kamu, seorang puncak tingkat ke-9 dari alam Mahayana,
dipukuli oleh seorang tingkat kedua dari alam Mahayana dan meludahkan darah dari mulutmu, dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan balas dendam. Pergilah dari sini dan pergilah ke Tulful Cliff untuk merenungkan masa lalu. Selain obat-obatan yang dibutuhkan, kamu juga tidak boleh dikirimi sumber daya kepadamu. Lin Kedong mendengarnya, semua tercengang, buru-buru berteriak, "Ayah, tidak adil, tidak adil, adik perempuan dia, menjauh, menjauh." Lin Chong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lin Kevan hendak menarik Lin Kedong jatuh, namun Lin Kedong tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ayah Kaisar, meskipun Chen Ping itu memukulku, kamu tidak akan membalas dendam, lupakan saja. Dia telah mengutuk ibuku, kamu harus mengurusnya, kan? Dia mengutuk ibumu? Mengutuk apa?" Lin Chong mengerutkan kening. Chen Ping itu benar-benar keterlaluan. Dia memukulku. Kamu tidak bisa membalas dendam kepadaku. Dia juga bilang ingin bermain dengan ibuku. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Lin Kedong berkata. Ledakan. Lin Chong hanya merasakan aura tubuhnya langsung meledak, diikuti oleh tamparan keras di meja batu di depannya. Meja batu itu langsung berubah menjadi bubuk dan lenyap tanpa jejak. Berani sekali, beraninya kau mengatakan hal seperti ini. Dia bahkan sang. Lin Chong hanya merasa bahwa dia terlalu marah untuk mengatakan apapun, terengah-engah, lalu berkata kepada Lin Kevan, "Kevan, kau bawa Chen Ping itu kepadaku segera." "Ayah, Chen Ping itu dia, diamlah, sudah kubilang bawa orang, segera." Mata Lin Chong membulat, seperti hendak menyemburkan api. Lin Kevan melihat ini, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, buru-buru berbalik dan pergi. Ketika Lin Kedong melihat ini, dia tersenyum, dia tahu bahwa Chen Ping pasti akan kurang beruntung. Karena Lin Chong terkenal sangat mencintai menantunya, sekarang setelah Chen Ping mengucapkan kata-kata yang begitu menghujat menantunya, Lin Chong tidak akan pernah bisa memaafkannya begitu saja. Keluar, melihat Lin Kedong yang sombong, Lin Chong berteriak. Tubuh Lin Kedong gemetar, lalu di bawah dukungan Lin Ruoya, dia meninggalkan aula. "Kaisar Lin, tenangkan amarahmu, mungkin ada kesalahpahaman di sini." Pada saat ini, Taois Wuji berjalan keluar dari balik aula besar. "Guru Tao, pria seperti apa yang kau temukan untuk Ting Er? Sama sekali tidak berkualitas. Bahkan ibu mertua ingin bermain. Perilaku macam apa ini?" Lin Chong begitu marah hingga dia malu mengatakannya. "Kaisar Lin, menurutku meskipun Chen Ping mengatakan hal seperti itu, dia seharusnya mengatakannya tanpa mengetahuinya. Aku juga berharap Kaisar Lin akan berpikir dua kali. Sekarang Ting Er memikirkan Chen Ping siang dan malam, kau tidak ingin Ting Er patah hati." Master Tao Wuji menasihati Lin Chong, janganlah bersikap impulsif hingga membuat Chen Ping terbunuh. Meskipun Chen Ping sekarang sangat kuat, puncak tingkat ke-9 alam Mahayana bukanlah tandingannya. Namun menghadapi Lin Chong, itu masih seperti jangkrik tanah. Lin Chong mampu membunuh Chen Ping dengan satu tangan. Belum lagi kota matahari bulan merupakan kekuatan yang begitu besar. Apakah mungkin bagi Chen Ping, seorang pendekar kecil tingkat kedua alam Mahayana, untuk melawannya? Daois, entah ini salah paham atau tidak, saat kita membawa anak itu ke sini, aku akan membiarkan dia menderita sedikit daging dan darahnya terlebih dahulu. Bermain dengan ibu orang lain di usia muda, bagaimana ini bisa terjadi? Demi Ting Er, aku akan memberi Chen Ping pelajaran yang baik juga. Lin Chong benar-benar marah, bahkan jika dia tidak membunuh Chen Ping,
dia masih ingin memberi Chen Ping pelajaran. Melihat hal itu, Taois Wuji pun berhenti membujuknya, asal dia tidak membunuh Chen Ping. Karena sudah sepantasnya dia diberi pelajaran, wajar saja jika dia harus menanggung akibatnya. Saat ini, Taois Wuji berharap agar Chen Ping tidak mengikuti Lin Kevan dalam konflik tersebut. Kalau mereka berdua sedang bertengkar, pasti akan heboh, tapi kalau mereka tidak sengaja saling menyakiti, kesalahpahaman pasti akan semakin parah. Bocah, sebaiknya kau patuh saja, jangan suka banyak bicara. Taois Wuji berdoa. Bersambung.